D. Proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. 1. Menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, manual, atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Yang ketiga, mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang, lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya adalah mangkuk untuk wadah sayur. Syarat kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya desain cangkir yang ada pegangannya. Syarat ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Artinya benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kemudian syarat yang keempat adalah keamanan atau safety. Artinya benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi cat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Syarat kelima yaitu keindahan atau aestetik. Maksudnya adalah benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Produk kerajinan serat tumbuhan. Apakah kamu pernah melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar daun? Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam. Serat alam yang biasa digunakan di antaranya daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. 1. Bahan serat tumbuhan.
Berikut contoh bahan serat tumbuhan yang dapat diolah menjadi kerajinan, yaitu serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Proses pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Contoh produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat alam adalah tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. 2. Alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai kebutuhan. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu, seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa. 3. Produk kerajinan dari serat tumbuhan. Bahan serat alam yang berasal dari serat sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset, atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun pelepah pisang, pandan, atau eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Selanjutnya kita bahas produk kerajinan serat hewan. Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal kursi, dan taplak. Berikut contoh serat hewan yang dapat dijadikan produk kerajinan. 1. Serat wol dari bulu domba. 2. Serat sutra dari kepompong ulat sutra. 3. Serat dari bulu alpaka. Proses pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. 2. Alat produksi kerajinan serat hewan. Peralatan yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam, yaitu gunting, alat pencukur bulu, baskom dan jarum jahit. 3. Produk kerajinan dari serat hewan. Mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan yaitu mesin pemintalan dan mesin penggulung benang hasil pemintalan. Kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. F. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk, 2. Melindungi produk, 3. Memudahkan penggunaan produk, dan 4. Memperindah penampilan produk.